Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pameran ya. Mohon perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini adalah salah satu gambar atau salah satu contoh bagaimana suasana pameran ya. Ini ada beberapa orang yang sedang melihat pameran seni lukis. Gambar kedua juga sama ya, ada beberapa orang yang sedang mengunjungi pameran ya. Oke, selanjutnya jadi apa sih itu pameran itu ya? Oke, pameran merupakan kegiatan seseorang yang dilakukan oleh seorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, memajangkan hasil karyanya untuk dinikmati, dihayati, dan diapresiasi orang lain. Misalkan kalian itu seorang yang suka seni, suka melukis, suka membuat patung. Nah, kalian bisa membuat sebuah pameran sendiri, entah itu di rumah atau berkolaborasi dengan seniman di daerah sekitar kalian ya. Jadi pameran itu bukannya kita sombong untuk memamerkan sebuah karya, tapi di situ fungsinya itu untuk diapresiasi oleh orang lain. Jadi orang lain itu akan ada motivasi untuk melakukan sebuah pameran atau membuat sebuah karya seni ya. Ingat, jadi bukan kita sombong dalam memamerkan karya ya. Ini kan bentuknya karya. Jadi ingin menyampaikan sesuatu hal yang memang ada maknanya dari lukisan itu, gitu ya. Nah, lalu Pak, karya apa saja yang bisa dipamerkan? Oke, perhatikan ya. Yang pertama yaitu pameran lukisan. Kalau pameran lukisan itu pameran yang memang terdiri dari lukisan saja ya. Entah itu lukisan karya sendiri atau lukisan dari karya orang lain yang ingin dipamerkan ya. Yang kedua ada pameran patung ya. Itu hanya patung-patung saja di situ ya yang dipamerkan. Kemudian ada pameran kriya. Nah, pameran kriya ini bisa macam-macam ya. Bisa misalkan ada tentang seni rupa kriya ya. Misalkan di situ ada keramik, kita bisa pamerkan gitu ya, dan lain-lain. Pameran tekstil. Nah, pameran tekstil ini pameran yang memang berkaitan dengan tekstil. Tahu kan tekstil ya? Minggu atau materi-materi sebelum kita sudah bahas tentang seni grafis. Seni grafis itu contohnya ada sablon, ya, ada stempel dan lain-lain. Nah, pameran tekstil ini itu berupa pakaian, ya. Kita bisa memamerkan atau biasa orang menyebutnya yaitu fashion show. Nah, itu juga bisa, ya. Jadi pakaian-pakaian yang dibuat oleh desainer-desainer gitu, ya. Dan berbagai karya seni lainnya atau bisa campuran juga, ya. Jadi misalkan nggak mau lukisan doang bisa digabungkan dengan lukisan, patung, kriya, tekstil jadi satu. Supaya apa? Supaya lebih menarik pengunjung gitu. Nah, itu bisa saja, silahkan ya. Oke, baik, selanjutnya ada beberapa jenis pameran ya. Ada dua jenis pameran. Yang pertama itu ada pameran homogen. Apa sih Pak itu pameran homogen itu? Nah, pameran homogen yaitu jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja. Misalnya lukisan, patung, kriya, seni grafis, dan lain-lain. Jadi hanya satu saja. Ya, contohnya ada di gambar di bawah ini. Ini adalah contoh gambar pameran
lukisan saja, ya. Jadi yang dipamerkan di dalam pameran itu hanya lukisan saja. Bisa aja misalkan hanya patung saja, hanya seni rupa kriya saja, seni grafis saja gitu. Jadi hanya satu jenis karya ya. Oke. Selanjutnya yang kedua ada pameran heterogen. Ya, apa sih itu pameran heterogen? Yaitu jenis pameran yang memamerkan berbagai jenis karya seni. Misal, pameran seni rupa yang menampilkan lukisan, patung, kriya, batik, seni grafis, dan lain-lain. Itu menjadi satu. Ya, contohnya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Ini ada beberapa jenis pameran, yaitu di dalamnya ada lukisan, ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada ada grafit atau patung ya, sejenis patung ya. Nah, itu jadi dicampur ya. Dicampur jadi satu di dalam sebuah pameran itu ya. Baik, selanjutnya pameran itu dibagi lagi berdasarkan jumlah peserta ya. Berdasarkan jumlah peserta ada dua. Yang pertama ada pameran tunggal. Maksud dari pameran tunggal yaitu pameran yang pesertanya itu hanya seorang saja. Artinya, hasil karya yang dipamerkan dalam pameran itu hanya satu orang saja karyanya. Misalkan contoh ada siswa kelas 9 SMP Terpadu Abi atas nama Putri Sania, itu pandai dalam melukis. Dia sudah menggambar atau melukis banyak sekali karya. Nah, daripada karyanya itu hanya disimpan, dia berinisiatif ingin membuat sebuah pameran, yaitu pameran tunggal. Karya dia semua. Misalkan ada 30 karya lukis dari Putri Sania yang akan dipamerkan. Nah, itu maksudnya yaitu pameran tunggal. Maksudnya ke pameran tunggal gitu. Jadi hanya satu orang saja gitu ya. Yang kedua, ada pameran kelompok. Pameran kelompok itu pameran yang diikuti peserta lebih dari satu dari beberapa anggota suatu kelompok. Misalnya, kelompok kelas 9 SMP Terpadu Abi akan mengadakan sebuah pameran seni rupa yang di dalamnya ada banyak jenis karya seni. Nah, nanti karyanya itu dikumpulkan dari beberapa siswa di kelas 9. Misalkan karya si Putri tadi, kemudian karya punya siswa yang lain juga, ya, itu akan dikumpulkan jadi satu dan kemudian dipamerkan. Itu yang dimaksud dengan pameran kelompok, ya. Oke, selanjutnya ada pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaan. Pameran berdasarkan ruang pelaksanaan itu ada dua tempat, ya. Yang pertama pameran indoor. Pameran indoor ini mengambil setting jenisnya tertutup, misalkan di gedung atau di museum, ya. Nah, penyelenggaraan pameran indoor ini harus memperhatikan penataan dari unsur cahaya, kemudian sirkulasi pengunjungnya, pintu masuk keluar pengunjungnya itu harus ditata, ya, harus ditata dengan benar sehingga pameran akan berlangsung dengan hikmat, gitu, ya. Intinya kalau pamer indoor itu ada di dalam sebuah gedung atau ruang. Misalkan kalau sekolah bisa memakai aula atau ruang kelas yang tersedia, gitu ya. Kemudian yang kedua ada pameran outdoor. Pameran outdoor itu penyelenggaraan pamerannya biasanya karya yang tahan terhadap suhu ruang terbuka. Misalkan patung batu gitu ya misalkan. Atau lukisan juga bisa, lukisan atau keramik juga bisa. Karena kan kalau pameran outdoor ini memang dia letaknya ada di luar gedung. Kita bisa dilaksanakan misalkan di halaman sekolah gitu kalau memang di lingkungan sekolah gitu. Tapi ini banyak ada kelemahannya juga karena kita harus benar-benar lihat cuaca juga, harus benar-benar lihat cuaca apakah akan turun hujan atau tidak dan tadi diperhatikan juga jenis karyanya. Ya, biasanya
jenis-jenis patung, patung batu, patung kayu juga bisa ya, yang memang tahan terhadap suhu ruang gitu ya. Nah, sekarang fungsi. Fungsi pameran itu ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. Saya nih masih pemalu, saya masih ragu-ragu untuk menampilkan karya saya. Nah, di pameran inilah sebagai fungsinya, sebagai kamu media penampilan jati diri kalian gitu ya. Hasil karya kalian, hasil tulisan kalian, atau misalkan hasil curhatan kalian dalam sebuah gambar lukisan itu tampilkan di pameran ini. Jadi itu akan menampilkan jati diri kalian. Kemudian sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa, ekspresi daya ekspresinya ya akan berkembang gitu ya. Kemudian sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni. Kita biasanya kan kalau pameran itu dia kebanyakannya heterogen. Heterogen itu ya banyak macamnya. Sehingga kita bisa tahu, oh karya orang lain seperti ini. Berarti saya ada kekurangan apa nih gitu. Ya, jadi memang bisa memperluas cakrawala pengetahuan seni kita. Oh, ternyata lukisan itu ada macam-macam ya. Ada beberapa aliran ya. Oh, patung juga sama, ada beberapa jenis patung gitu ya. Kemudian sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator. Di situ tadi Bapak bilang misalkan kalian sedang sedih, tiba-tiba ungkapan diungkapkan melalui media lukisan. Nah, itu bisa nanti seorang apresiator itu akan membaca, oh ternyata ini teh lukisannya lukisan tentang kehidupan sedih gitu. Misal gitu ya. Kemudian sebagai media sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. Nanti akan muncul motivasi kalian karena lihat karya-karya orang lain itu, ternyata karya orang lain itu lebih bagus gitu ya. Nah, saya nggak mau kalah, saya akan lebih kreatif. Oh, ternyata ada kekurangan dari saya. Nah, itu akan muncul kreativitas sebagai perangsang sebenarnya ya, gitu. Yang terakhir sebagai wahana pemunculan ide, aliran dan jenis seni rupa baru bagi siswa ya. Jadi kita tahu nanti, oh aliran kita itu aliran apa ya, romantisme misalkan. Aduh, ternyata lukisan saya lukisan yang memang tentang romantis gitu, berarti aliran saya aliran romantis gitu. Jadi supaya tahu, oh ternyata saya alirannya romantisme gitu. Nah, kemudian lihat karya seni lain, akan ada muncul ide-ide baru untuk untuk membuat sebuah seni rupa yang baru gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tujuan pameran. Apa sih sebenarnya tujuan pameran itu diadakan? Yang pertama, membangkitkan semangat siswa dalam berkarya seni. Ya kan biasanya anak zaman sekarang susah banget yang namanya berkarya seni. Entah itu seni rupa, seni musik, seni tari, itu jarang sekali orang yang memang bergelut di bidangnya gitu. Nah, dari pameran ini semoga saja ada beberapa siswa yang memang apa ya, dia mempunyai bakat cuman terpendam gitu ya. Jadi dia akan semangat lagi dalam berkarya. Yang kedua, meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. Jadi kita lebih bisa menghargai karya orang lain, entah itu karyanya, jangan apa ya, misalkan ada karya yang memang mohon maaf bisa dikatakan jelek misalkan. Nah, itu kita lebih bisa menghargai gitu, tidak langsung ngejudge itu karyanya jelek, enggak ya. Karena kita malu juga kan untuk mengungkapkan bahwa lukisan itu jelek dalam sebuah pameran gitu ya. Karena kan pameran itu biasanya lukisan yang memang sudah dipilih oleh panitianya untuk dipamerkan dan memang sudah ada makna tertentu gitu ya. Melatih berorganisasi. Nah, kalau kita ikut terjun dalam sebuah pameran, otomatis kita akan berlatih dengan organisasi. Karena pameran itu membutuhkan banyak sekali orang dan membutuhkan banyak waktu ya, tidak sebentar waktunya. Misalkan kamu ditunjuk sebagai ketua atau sekretaris atau bendahara, nah itu kita berlatih berorganisasi di situ ya. Kemudian melatih siswa mandiri yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Nah, dalam sebuah pameran itu
nanti akan ada sekbid banyak ya, ada seksi bidangnya. Contohnya misalkan bagian publikasi atau dekorasi, dia bertanggung jawab sebagai dekorasi ruangan misalkan. Nah, itu dilatih. Itu uh, secara otomatis siswa akan secara mandiri untuk mengerjakan tugas tersebut gitu yang diembannya ya. Yang terakhir, melatih bekerja sama dalam suatu kelompok, karena dalam satu dalam panitia satu dengan panitia yang lain itu akan saling berketerkaitan gitu ada ya. Oke, baik. Nah, itu saja yang bisa Bapak berikan materi pada pagi hari ini. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini dan tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan apresiator? Yang kedua, apa perbedaan pameran dengan pagelaran? Nah, silakan kalian jawab di kolom komentar di bawah ya. Sekaligus yang jawab pertanyaan dua ini, Bapak absen hadir ya. Oke. Dan bagi yang memang tidak memiliki kuota ataupun apa, bisa menghubungi Bapak via SMS ya, atau via chat WA, karena chat WA sekarang bisa secara gratis ya, kalau hanya chat saja. Silakan konfirmasi bahwa tidak bisa hadir pada pembelajaran hari ini ya. Oke, terima kasih sudah hadir, sudah menyaksikan video pembelajaran Bapak ya. Semoga bermanfaat ya. Bapak tutup pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.